Ngomongin buku tuh gak mesti bikin dahi berkerut. Iya, gitu. iya, betul. Makanya kita ngobrol tuh ala-ala warung kopi, kayak ngomongin film, kayak ngomongin bola. Kalau suka bola, bangsa ini baik-baik aja gitu loh. Karena apa? Anak-anak mudanya terus mengingat sejarah, dan itu nggak akan lepas dari ingatan dia. Itu buku pertama yang gue beli dengan uang jajan gue sendiri. Dan Dr. Kalmay itu belakangan gue baru tahu dia nggak pernah sama sekali ke Amerika. Dia orang Jerman. Wow, amazing. Gitu. Itu dia. Jadi murni narasinya bagus dari banget hayalan dia. Hai sore-sore, saat ini saya Ana sudah kembali lagi bersama satu tamu kita yang asik banget orangnya dan sudah terbiasa cuap-cuap di radio sebelumnya. Please welcome Mas Rane. Terima kasih, senang banget diundang ke sini. Aduh. Seru-seru. Dan senang bisa kenalan juga dengan Mbak Ana dan teman-teman, dengan Tanto juga semuanya. Mas Rane, boleh nggak kenalin diri dulu, backgroundnya apa? Oke. Karena mungkin teman-teman Gen Z nih belum kenal nih. Nama saya Rane, Rane Hafid. Kalau ditanya profesi saya apa? Saya paling nyaman bilangnya profesi saya podcaster. Asik. Karena emang cita-cita dari dulu banget pengen jadi podcaster gitu, dan kesampaian. Bahkan menjadi profesi beneran, jadi pekerjaan juga. Jadi profesinya apa? Podcaster. Selain juga ya aktif di kegiatan training media dan juga nulis. Asik. Makanya seneng banget diundang Lentera. Kayaknya calon platform nulis gue yang baru nih. Dinantikan buku-bukunya dari Mas Rane, nanti ditagih janjinya. Saya tagih. Asik. Mas Rane, terus kenapa nih bisa terjun ke podcast? Terus podcastnya milihnya buku lagi, kan itu kayaknya ladang-ladang yang agak-agak gersang gitu ya? Awalnya sih bukan buku, jadi awalnya tuh radio, gitu kan. Saya tuh kerja kayaknya seumur hidup kerjanya di radio deh. Betul. Dari lulus tuh bahkan belum lulus udah kerja di radio, tapi ada satu titik di mana suaranya empuk ya, saya empuk. Ada satu titik di mana saya nyadarin bahwa kalau di radio itu banyak diatur loh. Iya kan? Kalau ngomong tuh harus begini, nggak boleh panjang-panjang, harus ada jeda buat iklan segala macam. Sementara gue tuh orangnya cerewet, jadi gue pengen ngobrol apa aja yang gue suka dan obsessed untuk bikin acara gue sendiri. Nah, waktu itu lagi kerja di sebuah radio di Singapura. 2004 muncul teknologi yang namanya podcast. Begitu dengerin, loh, ini kan sama aja radio direkam gitu ya. Atau kalau istilah gue tuh radio bisa di clipping gitu loh. Bisa disimpan offline dan bisa diupload, bisa didengerin sama siapa aja. Radio juga gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gue bikin tuh. Streaming tapi gitu ya. Streaming. Awal mulanya sih jadi dia sempat kayak repository, untuk tidak menyebutnya tempat sampah gitu ya, untuk wawancara gue yang kepanjangan. I see. Jadi kan di radio itu kita wawancara bisa sejam 2 jam, paling kepake 10 menit, 5 menit. Jadi sisa-sisanya itu behind the scene-nya itu gue jadikan behind the scene untuk kegiatan gue di dunia radio. Awalnya itu. Terus semakin kesini, gue mikir, kayaknya gue punya hobi baca buku tuh, kayaknya bisa deh. Jadi karena kepikiran gue harus punya podcast yang niche. Yang fokus gitu tentang satu hal yang nggak kesana kemari gitu. Akhirnya bikinlah podcast tentang buku. Tapi awalnya itu masih digabung dengan podcast lama gue. Gue punya podcast namanya Suarane. Yang membahas tentang dunia dunia suara lah. Tentang podcast, rekomendasi podcast baru, berbagi tips and trick soal podcasting dan jadi lebih umum ya gitu, lebih untuk umum, rekomendasi betul. itu ya. Tapi di sela-sela itu akhirnya ngomongin makanan, udah bosen. Akhirnya ngomongin makanan, ngomongin segala macam, sampai akhirnya ngomongin buku, gitu. Nah dari situ tiba-tiba ada satu teman yang bilang, Bang, nih gue kirimin 1 juta bang. GR dong, wih, ada yang mau ngirimin gue duit gara-gara podcast gitu. Ternyata dia cuma mau supaya bisa lanjut nih podcast tentang bukunya nih. Akhirnya ya udah, lu jangan ini deh, nggak usah. Ini di Spotify waktu itu masih di SoundCloud. Oh iya, ya ampun, buat teman-teman yang nggak tahu ya, sebelum ada Spotify, kita ada SoundCloud. Gitu. Akhirnya ya udahlah, gue bilang nggak usah deh, bayar deh, tapi lu jadi host bareng gue. Akhirnya ngajak teman satu lagi di Singapura, yang satu ini di Ambon.
Ya udah, akhirnya sejak saat itu the rest is history. Jadilah unik podcast. Ya, podcast tapi hostnya tuh Tiga. mencar. Satu di Jakarta, satu di Ambon, satu lagi di Betul. Singapura. Bahkan dulu tagline yang paling dikenal dulu, karena gue dulu masih di Thailand kan. Jadi kita bilangnya podcast di 3 teman di 3 negara. Sombong. Belagu. Thailand, Indonesia, Singapura gitu kan. Nah itu teknisnya gimana itu untuk rekamannya atau pakai apa itu? Kita pakai Skype. Oh pakai Skype. Awalnya pakai Skype. Ya Allah zaman dulu banget nih teman-teman yang Gen Z masih kenal Udah Skype nggak nggak ada, ya? Skype udah ditutup. Iya. Udah ditutup. Tapi nggak tahu sempat kenal atau nggak. Jadi Skype itu tuh kayak WhatsApp lah ya gitu. Cuman dulu tuh dia nggak pakai aplikasi gitu. Jadi Pake memang kayak audio. jadi kita namanya nggak chat ya gitu. Tapi kayak buat telepon. Cuman melalui jaringan internet juga. Iya. Tapi bisa berbayar yang kayak pakai pulsa gitu juga Tapi bisa. buat teman-teman mungkin bisa lebih relate kalau gue bilang gini, Skype itu nenek moyangnya Zoom. Nah, iya benar bisa Iya video nggak sih? juga. Iya betul. Bener kan? Betul. Iya. Iya betul Gitu banget. ya udahlah, akhirnya rekaman segala macam 2018, sekarang udah 2025 itu kita bisa bertahan, itu udah menyenangkan sekali karena ternyata kita punya interest yang sama ngomong soal buku walaupun taste bukunya beda-beda, tapi justru itu memperkaya. Kita ngobrolin soal buku. Jadilah gitu, dan akhirnya ya secara sombong gue sering bilang gitu ke teman-teman, the longest running book podcast in Indonesia. Iya benar juga sih. Iya benar juga sih. Sombong Iya, banget. Iya, betul, Walaupun betul, ada betul. sih sebenarnya, tapi udah berhenti gitu kan. Iya. Tapi ya Itu runningnya di Spotify sekarang. sekarang di Spotify. Tuh, teman-teman boleh ya didengarkan di Tapi Spotify. dari tahun lalu kita juga udah pindah ke YouTube. Oke. Iya bisa. kan jargonnya gini. Pada akhirnya semuanya akan ter-YouTube juga. Gitu. Betul. Iya nggak Semuanya sih? akan lari ke sana, betul. Semuanya kan betul. pindah ke YouTube. Betul. Ya gimana ekosistemnya yang paling Betul, memadai sekarang di betul. sana ya gitu. Betul banget. Oke. Nah, terus kendalanya apa tuh Mas ketika menjalankan podcast yang hostnya mencar-mencar gitu, selain mungkin kendala teknis yang terjadi gitu? Waktu, Oh iya sih. pastinya waktu. Rekaman kita itu biasanya setiap hari Sabtu atau Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Yang berarti di Ambon itu sudah jam 10. 10, udah kemalaman kali ya. Gitu. Kalau tiba-tiba yang di Singapura bilang, geser dong 1 jam, dia udah jam 11. Geser 2 jam, di Ambon udah jam 12. Itu waktu. Tapi kan Singapura juga sama, beda 1 jam juga. Beda 1 jam. Iya. Kendala lain apa ya? Nyaris nggak ada karena ya itu kita yang membuat kita bisa awet menurut penafsiran gue, ya nggak tahu kalau Toto sama Steven itu nama host kita yang lain. Adalah karena kita punya interest sama buku itu aja sih. Tapi emang membangun chemistry-nya itu sendiri gimana? Biasanya kan kalau host-host itu kan kayak harus ada kliknya nih, ada chemistry-nya. Sementara ini kan kalau yang sama Mas Toto mungkin udah kenal duluan ya. Udah di kenal Singapura. lama, iya. Tapi kan kalau sama Mas Steven ini kan kayak baru gitu kan. Terus Masih juga, struggle loh sampai sekarang, masih struggle. Mungkin ketemunya juga jarang-jarang banget gitu. Iya, jarang banget. Ketemu Steven itu bisa dihitung sampai saat ini, pada rekaman saat ini mungkin baru 3 kali ya, 3-4 Nah kali tuh kan, gitu. gimana coba bangun chemistry-nya Itu dia. sesama host. Ketemu di Thailand sekali, di Jakarta 2 kali, 3 kali gitu. Tapi ya memang challenge untuk ketemu chemistry-nya itu nggak mudah gitu ya. Apalagi Steven itu karakternya berbeda sama kita. Kalau saya sama Toto itu kan lebih outgoing ya. Kita sama-sama pernah di radio, udah ngomong itu udah istilahnya cuawaan gitu, seenak-enak kita. Sementara Steven tuh orangnya yang kaku, formal ngomongnya gitu kan. Tapi kemudian bagaimana caranya kita membuat Steven ini bisa masuk adalah dengan memberikan dia bagian-bagian yang memang cocok buat dia. Gitu. Misalnya nih kalau kita bikin yang bercandaan, dia yang selalu jadi korbannya. Korban bullying. Kalau di dunia perlawakan dia jadi kesetnya ya. Exactly, dia nyebut itu loh. Oke. Jadi waktu itu kita pernah evaluasi live ya di Instagram kalau nggak salah waktu itu, dan dia bilang ya nggak apa-apa, di mana-mana juga harus ada yang jadi keset. Ya elah sedih banget sih. Tapi nggak, memang akhirnya jadi bagian seperti itu. Atau kadang-kadang ketika dia harus cerita, karena dia adalah rujukan kita untuk buku. Karena Sampai dia yang ininya mbahnya buku gitulah ya. dia punya toko buku. Betul. Gitu segala macam. Sampai secara bercanda kita bilang, Steven itu saking taunya buku, ISBN-nya aja dia hafal gitu. Luar biasa.
Ya buat Gitu. teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Jadi Mas Steven ini tuh dia punya toko buku di Ambon. Di Ambon. Dan uniknya toko bukunya itu ada di dalam toko kelontong punya bapaknya. Exactly. Jadi kayak bagian satu rak tersendiri di dalam Betul. toko kelontong. Jadi ada satu gitu. sudut kita sampai manas-manasin gini. Lu harus punya cita-cita, Wan. Suatu saat lu akuisisi tinggal sisa separuh di toko kelontong bapak lu. Melebarkan sayapnya. Tapi terbukti loh sekarang makin lama makin lebar dan dia buatnya sederhana sampai saya terakhir rekaman sama dia tuh terang-terangan bilang, "Van, gue gemes banget ngelihat toko lu, kenapa? Logonya tuh cuma ditulis pakai spidol." Sederhana banget ya. Ya kan? Kalau lihat di Instagram dia tuh ditampah gitu, dia tempelin karton terus kepo buku. Gue pengen banget Van bikinin logo lu yang lebih proper gitu loh. Tapi mungkin dari situ justru kayak kesederhanaannya itu yang menjadi daya tarik tersendiri gitu. Justru itu yang akhirnya menarik. survive. Apalagi kan dia di Ambon gitu. Maksudnya kalau di luar Jakarta atau luar Pulau Jawa itu kan tidak terlalu banyak toko-toko buku ya gitu. Jadinya ya seada-adanya pun juga lebih baik daripada tidak ada gitu. Gue tuh sampai hafal nih buat teman-teman yang di Ambon mau ke Ambon, Jalan Aipati nomor 46 itu toko bukunya tuh. I see. Ada di situ. Cari di situ Jalan Aipati, ada toko kelontong, itu di situ nyempil di depan sebelah kanan tuh ada toko buku namanya Satria Buku. Satria Buku, catat. Gitu. Nanti mungkin kalau beli di sana bisa gratis panci, gratis apa. Itu juga jadi bahan bercandaan gue. Lu bikin inovasi dong. Misalnya beli buku ini gratis panci 1 gitu. Kalau di antara kalian bertiga tuh sebenarnya bukunya apa ya, genrenya itu sama nggak sih atau beda-beda? Berubah. Kalau gue konsisten untuk baca buku apa aja. Konsisten untuk tidak konsisten ya. Konsisten untuk tidak konsisten. Yeah. Kalau Steven itu sekarang dia lagi suka dengan buku-buku sejarah, non fiksi ya kebanyakan. Tapi dia juga suka buku puisi. Oh, oke. Dia suka banget tuh puisi. Kalau Toto nggak usah ditanya. Itu bukunya aneh-aneh. Seaneh apa? Dia seaneh apa? I give you aneh. Buku belajar bahasa Hebrew. Iya sih aneh. Aneh kan? Iya maksudnya buat apa? Kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak mau ke Israel gitu ngapain ya gitu kan? Dia belajar bahasa Hebrew loh. Terus buku-buku dia kayak buku filosofi matematika, buku-buku tentang fisika gitu. Karena memang dia latar belakang kan dia itu seorang orang IT ya. Orang IT. Enggak, dia orang IT. Dia kerja di IT firm gitu. Latar belakang accounting, jadi ya wajar lah ya. Tapi yang menarik adalah karena dia tiba-tiba datang, ini ada buku sejarah menarik nih, kita langsung beli buku sejarah gitu. Dan kita suka saling nantang, kita pernah nantang. Jadi ada beberapa waktu, jangan ditanya kapannya, itu tergantung mood doang. Ini bener-bener podcast tergantung mood banget. Kita saling menantang. Misalnya jadi kita pernah nantang untuk baca buku yang non fiksi yang berat gitu ya. Waktu itu gue lupa, pokoknya Toto yang menyarankan buku apa itu lupa. Terus nanti kita balas nantang Toto untuk baca buku apa gitu ya. Itu seru gitu loh. Kecuali ada satu yang gagal sampai sekarang, tantangannya nggak berhasil. Apa tuh? Menantang saya, nama saya Rane, siap-siap kaget untuk baca Harry Potter. Oh iya, saya juga nggak sanggup. Oh nggak sanggup? Mbak, terima kasih Mbak, ada temen. Ya Allah. Gue nggak sanggup baca Harry Potter beneran. Karena apa ya, mungkin karena aku tuh emang agak kurang tertarik dengan genre science fiction kali ya gitu kan, atau yang fiksi-fiksi gitu-gitu yang terlalu aneh gitu, wizard apa segala macam. Tapi kalau dongeng nggak tahu kenapa malah demen gitu. Jadi kayak misalnya si Little Mermaid gitu, itu suka kan, padahal nggak masuk akal juga ya gitu. Tapi kalau yang si Harry Potter gitu-gitu, kayak gue nonton filmnya aja deh gitu. Filmnya gue tonton semua berkali-kali. Toto pernah bilang begini, lu kan suka 5 sekawan, lu suka 5 sekawan iya, kan, Mbak? suka banget. Lu harusnya suka Harry Potter. Enggak, beda. Beda. Kalau 5 sekawan itu kita ya udah, kita ada pengalaman, ini kan manusia beneran ya gitu. Terus jadi kayak kita ditangkap penjahat tuh kayak deg-degannya sama gitu. Lah kalau dia ditangkap penjahat, lu abrakadabra aja nggak sih gitu kan, kayak pengen gitu. Alhamdulillah, gue pikir gue doang yang nggak suka. Terus tau gak, ada yang anehnya lagi dari Harry Potter. Apa? Kan dia kan ada tuh scene ya, ini kan aku nonton filmnya ya. Ada scene ketika kacamatanya dia tuh rusak. Nah, ketika kacamatanya dia rusak, dia betulin tuh pakai salah satu hokus-pokusnya dia, betul gitu. Gue mikir, kenapa nggak matanya aja dibenerin, jadi nggak perlu pakai kacamata anjir. Kenapa dia masih harus pakai kacamata kalau dia bisa sulap gitu kan? Gue inget
pernah diundang Mbak Windy, Pacar Merah, untuk salah satu event perbukuan gitu ya. Terus gue diundang untuk jadi pembicara gitu kan, sharing tentang bikin podcast, buku segala macam, kayak gini lah. Dan ketika gue bilang gue nggak bisa baca Harry Potter, itu audience diem dong, hening. Kayaknya nista aneh ya? banget ya. Aneh ya. Tapi ya itulah. Sampai baca David Sikut tebel juga kan. Baca. Itu gue baca selesai gitu. Banyak yang apa tuh buku Cantik Itu Luka itu yang edisi yang pertama tuh, itu kan tebel juga tuh. Itu gue baca semuanya. Kalau gue mungkin lebih ke begini, lebih kurang ya, bukan nggak suka, kurang suka genre fantasi. Iya sama, gue juga. Makanya Lord of the Rings, Narnia itu gue juga nggak masuk. Nggak masuk, gue juga sama ya gitu. kita. Maaf ya kalau ada yang suka. Maaf ya para ini pecinta genre fantasi. Saya kurang, tapi filmnya saya tonton, jadi kan tetap tuh ya royaltinya Mbak J.K. Rowling dapat lah. Harry Potter nonton. Ya, nonton semua sampai berkali-kali. Bahkan gue sama sekali nggak pernah tertarik, ini komik ya, baca One Piece. Oh, One Piece. Kalau One Piece itu permasalahannya, kalau gue mungkin bukan tertarik, gue belum kenal. Karena itu dia. Ini baru kan. Betul, tapi kan sudah diperkenalkan oleh pemerintah sekarang. Iya sih. Jadi sekarang baca One Piece, sampai tahu filosofinya, segala macam. Itu kan fantasi. Betul. Mungkin nanti gue nonton filmnya, kartunnya ada di Netflix soalnya. Harus, wajib. One Piece in a nutshell itu ada di Netflix. Buruan karena udah mau dikeluarin. Oh gitu, takut ya? Oh kan gue pakai ini VPN-nya dari Singapura, jadi nggak ada hubungannya sama yang di Indonesia. Jadi mungkin agak lamaan ada di sana. Nih Mas, kalau siapa target marketmu untuk si Kepo Buku ini? Aduh, saya karena itu. Karena kan ini bapak-bapak nih yang ngomongnya semuanya. Bener, bapak-bapak dan bapak-bapak dan satu mas-mas. Dan istilahnya pun ini banget, jadul banget. Kita misalnya gue suka menjuluki diri The Three Mas Kepo gitu. Asik. Nggak semua orang relate dengan iya kan? Nggak semua orang relate dengan Three Musketeers gitu kan ya. Tapi kalau gue sebut Three Musketeers itu yang menginspirasi Teenage Mutant Ninja Turtle. Itu kan jadi lain ceritanya. Allah, nyari alasan lagi. Three Musketeers. Editornya aja ketawa saya. Three Mas Kepo, ya Allah. Jadi kalau ditanya genre kita nggak tahu karena apa. Awalnya kita bikin podcast yang benar-benar cuma buat ngobrolin soal buku. Seneng-seneng gitu aja ya. sendiri. Seneng-seneng aja. Dan konsep kita adalah cerita. Jadi kita minta maaf kepada teman-teman podcast lain yang mungkin akan merasa tersindir karena pernah ada yang merasa tersindir, tapi gue nggak bermaksud menyindir. Gue cuma bilang gini, ngomongin buku tuh nggak mesti bikin dahi berkerut. Iya, betul. Makanya kita ngobrol tuh ala-ala warung kopi, kayak ngomongin film, kayak ngomongin bola. Kalau suka bola, gue nggak suka soalnya. Tapi ya itu, jadi konsep kita adalah bagaimana membuat obrolan soal buku itu jadi populer gitu. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang, ini gara-gara lo nih bang, gue tertarik banget. Kita pernah mengulas buku yang tebel, judulnya How to Read a Book. Itu salah satu buku panduan anak-anak di Amerika zaman dulu untuk membaca buku. Itu tebal. Boleh diceritain sedikit nggak? Mungkin teman-teman sore-sore bisa. How to Read a Book itu basically memberikan pemahaman tentang bagaimana sih cara membaca buku, dan ada 4 tahapan-tahapan pembaca. Mulai dari yang sangat ringan sampai yang advance. Gitu. Itu aja sih. Kok gue jadi lupa penulisnya ya? Ntar deh kalau ingat gue ceritain. Gue tulis di sini. Oh iya, tuh udah uzur. Salah. Tapi dari membaca buku itu kita jadi tahu gitu loh. Oh ternyata membaca buku itu menarik ya. Oh ternyata bisa memahami sebuah buku ini begini ya. Oh ternyata kalau gue suka baca yang ringan-ringan doang itu nggak salah gitu loh. Ya emang tidak ada. Iya kan? Don't book shaming. Don't book shaming. Tapi ada juga tahapan yang keempat di mana lu bisa membaca dengan lebih terstruktur, lu bisa merefer ke bacaan lain, itu ada diajarin di situ. Nah itu gue ulas gitu ya. Dan itu bahasa Inggris. Kok banyak lo yang nanggepin? Dan dia bilang gara-gara Kepo Buku gue jadi baca ini, padahal gue belum pernah seumur hidup baca buku tebal bahasa Inggris pula. Sekarang sih udah diterjemahin gitu ya. Nice. Gitu. Nah kalau Mas Rani sendiri tuh bagaimana memandang para pembaca kita saat ini gitu? Jadi mungkin kita tarik millennials ke bawah lah ya, jadi mulai dari millennial sampai ke adik-adik batas gen alpha lah. Itu bagaimana sih perilakunya gitu, terus mungkin kecenderungannya, seleranya,
bagaimana cara mereka membaca buku gitu. Kalau zamannya kita dulu kan mungkin nggak ada pilihan ya, kita buku itu adalah salah satu bentuk hiburan gitu, dan ya udah itu doang. Orang TV juga masih Senin Kamis gitu. Masih kadang ada kadang enggak gitu kan. Nah itu jadi kita emang nggak punya pilihan lain. Nah sementara anak sekarang itu kan banyak sekali pilihannya, ada sosmed juga gitu. Betul. Ya sama-sama time consuming gitu, jadi mungkin membacanya jadi agak kurang gitu. Nah bagaimana Mas Rane melihat ini? Gini, sejak kepo buku, dan ini juga lanjutan dari segmennya tadi ya, bahwa pada akhirnya juga banyak anak-anak muda yang akhirnya dengerin kepo buku gitu. Walaupun ini bapak-bapak tua dan satu mas-mas ini ngoceh gitu kan. Ternyata banyak juga yang suka anak-anak muda, dan akhirnya sejak saat itu sering banyak ngobrol, berinteraksi dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Dan dari situ gue berkesimpulan gini, siapa yang bilang orang Indonesia itu nggak suka baca gitu loh. Betul. Gila. Dengan gaya mereka, dengan pola mereka sendiri, mereka membaca gitu loh. Betul. Dan itu segala macam buku loh. Tadinya mikir, ala paling buku-buku K-pop yang dibaca, minta maaf nih. Saya sebagai bapak-bapak kemudian suuzonnya begitu kan. Tapi ternyata bacaan mereka luar biasa. Kenal dengan teman-teman yang maniak baca, bahkan pernah kenal dengan beberapa orang yang mereka membaca George Orwell. Hal pertama yang saya tanya ketika saya ketemu orang yang lagi baca George Orwell adalah, umur lu berapa? Dan ternyata seumur anak saya. Luar biasa. Gitu loh. Hebat. Men. Dan itu ternyata, jadi dari situ saya menyimpulkan, nggak ada tuh orang Indonesia tuh suka baca. Masalahnya adalah akses ke buku, harga mungkin ya. Betul. Dan juga ini satu yang agak-agak puzzling ya, agak membingungkan. Book shaming. Ya, betul. Jadi saya sama Toto suka ketawa, walaupun akhirnya kami terdiam. Ketika ada yang bilang, kita tuh kalau baca buku di tempat umum bang, dibilang sok pinter. Atau kalau yang cewek-cewek nih, antar cewek-cewek kalau baca buku di tempat pinter, di tempat terbuka tuh seolah-olah mau bilang pick me gitu. Apa sih? Oh iya, pick me. Tren pick me gitu ya. Iya, jadi kayak pengen banget dilihat, pengen banget beda. Jadi pusat perhatian gitu, pengen banget beda gitu. Kok bisa gitu loh. Bahkan akhirnya saya lebih menyadari lagi adalah ketika ada teman yang adiknya yang depressed. Oh ya? Yes. Karena hobi dia membaca, dia sering dianggap aneh. Itu saya nggak bisa paham gitu loh. Tapi waktu itu di acaranya Mbak Windy itu ada yang cerita begitu, sampai saya bilang, look, membaca adalah kegiatan pribadi. Seorang lain mau bilang apa, bodoh amat gitu. Mau dibilang keminter, mau dibilang pick me, nggak masalah gitu. Betul. Buat saya sih gitu. Nah itu ketika dilihat itu, dan satu lagi yang membuat saya sadar betapa hebatnya anak-anak sekarang dengan dunia membaca adalah Laut Berceritanya Mbak Lela Hudori. 100 cetakan, coba edisi 100 loh, gila loh itu. Dan itu memang kebanyakan kan yang baca millennials dan Gen Z. Iya, betul. Ada dua peristiwa yang bikin gue ketawa. Yang pertama itu, jadi waktu mereka bikin edisi hardcover, Mbak Lela itu nyetak postcard yang bergambar tokoh-tokoh, reka tokoh-tokoh di Laut Bercerita. Gitu. Tahu nggak itu populernya di kalangan anak jadi apa? Photocard. Photocard seperti photocard bintang-bintang K-pop, dan itu dikoleksi. Mbak Lela bilang, no, this is not a photocard, this is a postcard. Mbak, udahlah Mbak, terima aja. Iya sih Mbak Lela, biarin aja sih. Photocard, postcard. Suka-suka dia lah, mau diapain. Yang penting nggak dibeli gitu kan. Yang kedua adalah, gue suka lihat di TikTok ya. Saya nemuin satu account, dan itu jadi banyak, satu account yang ada orang. Kan jadi Laut Bercerita tuh viral di TikTok. Ada satu anak muda yang membaca, bahkan bukan mereview, dia membaca halaman terakhir Laut Bercerita dengan diam. Cuma ada latar musik. Sambil membalik-balik halaman, terus dia meneteskan air mata, terus dia nangis, dia baca lagi, terus setelah selesai baca, dia tutup, dia taruh, terus dia merenung. Gue bilang, ini apaan nih gitu loh. Tapi that is how they express themselves. Wajar-wajar aja, nggak masalah. Dan itu banyak yang melakukan seperti itu. Bahkan sampai ulang tahunnya Mas Biru Laut Wibisono, tokoh di Laut Bercerita itu, sampai ada hashtagnya loh. Selamat ulang tahun Mas Laut.
itu tiap tahun ada. Iya. Dia menghidupkan si tokoh-tokoh Menghidupkan itu. Dan yang terakhir adalah ketika sering diundang ke acara-acara nobar film pendeknya Laut Bercerita, yang sering bikin gue senang lah ya. Karena benar-benar buku itu berhasil menghidupkan kembali pemahaman orang tentang sejarah masa lalu. Anak-anak ini belum lahir loh ketika tragedi 98 terjadi, tapi mereka itu bertanya, kenapa? Siapa yang bertanggung jawab? Sempat deg-degan juga ditanya begitu. Siapa ya Mas yang bertanggung jawab? Nggak tahu. Saya nggak tahu beneran, bukan saya Pak. Bukan saya. Nah itu tapi curiosity mereka itu membuat, oke. Bangsa ini baik-baik aja gitu loh. Karena apa? Anak-anak mudanya terus mengingat sejarah. Dan itu nggak akan lepas dari ingatan dia. Betul. Dan juga kan sekarang banyak fenomena klub-klub buku yang menjamur ya gitu. Dengan berbagai macam gaya, ada yang silent book reading, terus juga ada yang berkomunitas tapi dengan senang-senang, dengan berpiknik bareng tuh kayak Bookland gitu. Terus juga ada yang memang terstruktur banget nih. Jadi kayak ada Indonesian Book Party, terus kemudian dari situ di bawahnya per kota gitu ya, ada Bandung Book Party, Bogor Book Party, Jakarta Book Party, Palembang Book Party, etc. gitu. Jadi itu emang kayaknya udah segitu mewabahnya dan segitu menjamurnya. Kebayang nggak sih Mbak? Ya. Kalau zaman kita dulu udah ada komunitas-komunitas gitu, menyenangkan sekali ya. Iya betul. Karena tapi kita nggak perlu komunitas, orang kita anaknya masih masih main, masih nongkrong, masih main, masih gitu, masih ya gitu, emang main sama tetangga gitu kan, masih begitu. Satu contoh deh, silent book reading. Iya. Itu butuh waktu yang lama banget buat saya untuk memahami apa maksudnya. Kenapa 500 loh terakhir ngumpul, 500 orang bisa kumpul di Taman Langsat, baca buku bareng, nggak saling tegur sapa, selesai baca bubar pulang. Ya itu susah dipahamin gitu. Tapi sampai Hesti ini bukan salah satu, dia pendirinya Silent Book Club. Dia sampai bilang, lu belum tahu sih Bang, enaknya rasanya membaca ditemani. Oh gitu? Iya. Gue enggak sih. Kalau gue baca beda sendiri, kalau gue baca sendiri. Karena kan aku kan dari kecil ya baca, dan memang kayak selalu sendiri karena aku terlalu ekspresif kali ya. Jadi kayak misalnya ada yang tokohnya kenapa segini gitu. Jadi kayak yang ribut aja sendiri gitu. Jadi kalau ada orang lain gue malu sendiri juga gitu. Orang kayak baca di bis aja kan, kadang aku sering ya naik bis gitu baca gitu, terus yang tiba-tiba nangis atau tiba-tiba ketawa gitu, kayak anjir kan gue lagi di bis ya gitu. Kayak malu sendiri gitu. Jadi kayak kebayang sih. Tapi make sense sih, karena Hesti cerita bahwa tapi mungkin karena mereka itu bukan yang generasi tumbuh dengan buku kali ya. Jadi kayak butuh support system untuk bisa support system. Dan ya itu tadi ada book shaming segala macam, sehingga mereka ngumpul, mereka merasa lebih nyaman. Iya, betul. Dan Hesti mengakui bahwa dia besar dengan dia sering ditemani orang tuanya membaca. Orang tuanya baca apa, dia baca apa gitu loh. Itu masih make sense ya. Kan kita beda satu generasi sama Hesti ya. Oh iya ya. Nah itu dia makanya. Itu kita beda lumayan jauh. Kalau dulu kan Gen X kan, saya masih Gen deket X. lah sama aku. And please don't call me boomer ya. Ya, bukan boomer saya. Boomer itu bapak gua. Gen X, jadi memang masih deket lah ke aku. Kalau Hestia itu masih di bawah, jauh di bawah. Itu menarik loh. Jadi kumpul dengan mereka. Beda zaman, beda treatment juga, dan beda pengalamannya terhadap buku terutama gitu. Ada satu edisi Kepo Buku. Waktu itu kita iseng, sebenarnya asli iseng. Ini benar-benar podcast iseng. Kita sampai nyebutnya podcast Sontoloyo. Bahkan sampai udah nggak tahu mau bahas apa, kita bahas buku tulis. Buku tulis nih Pak. Buku tulis. Buku gambar nggak juga sekalian. Itu dibahas juga. Tapi di luar itu, jadi kita pernah iseng, kita menantang orang. Ada nggak sih di antara kalian yang lagi nulis skripsi? Oke. Lu mau ceritain nggak skripsi lu apa ke kita? Ya. Anggap aja latihan buat sidang. Ya. Atau kalau udah nulis ya ceritain aja tentang skripsi lu apa gitu. Ya. Hesti yang nyaut. Oke. Hesti yang nyaut dan cerita gitu. Dan dia bisa menceritakannya dengan sangat fasih. Sangat fasih. Tanya Hesti untuk cerita soal buku apa, dia bisa menceritakannya dengan sangat fasih, dengan sangat artikulatif. Dan itu gue bilang, ya Allah, keren banget anak-anak sekarang gitu. Keren. Asli keren. Ya. Terus kalau misalkan ini dari podcast ini tuh
ada atau mungkin sudah ini nggak sih termonetisasi gitu atau memikirkan ke sana nggak? Karena kan kalau ya kita kan ngomongin profesi sebagai podcaster, dapur harus ngebul juga bukan gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan buku ini kan saking niche-nya gitu mungkin, dan walaupun banyak yang meminati buku gitu ya, cuman mungkin mereka tidak banyak yang mendengarkan podcast buku gitu misalnya. Kayak Lentera juga nggak banyak-banyak amat gitu. Ya lain loh, Lentera mau udah kelas berat dia mah. Ini udah lebih senior dan lebih lama gitu usianya dari si podcastnya itu sendiri gitu. Ya, ini menarik nih karena dulu sempat ada wacana untuk memonetisasi atau bagaimana para bookstagrammer itu bisa mendapatkan penghasilan. Nggak usah penghasilan utama lah. Sekadarnya aja gitu ya. Itu hobi yang menghasilkan lah ya. Hobi yang menghasilkan itu sampai sekarang belum gitu ya. Walaupun ada yang sudah berhasil yang itu yang udah kelas-kelas berat. Hesti mungkin salah satunya gitu ya. Oh pasti. Gitu kan. Tapi dari segi podcast Kepo Buku, satu prinsip kita awalnya adalah ya kita we're just doing it for fun gitu. Berbagi hobi, berbagi cerita tentang buku gitu. Walaupun kemudian ada yang tiba-tiba datang, Mas, kalau mau buku saya direview saya bayar berapa? Oh gitu. Ada. Dan banyak yang tiba-tiba datang, atau ada penerbit tiba-tiba datang, Mas, kalau misalnya kita kerjasama buku-buku kita di review berapa ya Mas? Rate cardnya berapa? Akhirnya ngumpullah kami bertiga gitu kan secara online di Skype, rate card kita berapa? Kok tawa bertiga kita? Rate card kita berapa gitu, karena kita nggak tahu. Tapi akhirnya masa nggak tuh akhirnya? Rate card sampai sekarang belum. Rate card sampai sekarang belum, walaupun kalau ada yang nanya ya kita kasih juga lah. Berdasarkan perkiraan aja gitu ya, karena kan saya kerja di bidang podcasting, jadi saya kurang lebih dapat gambaran tentang rate card segala macam gitu ya. Ada sih beberapa kerjasama. Kita juga sempat pakai layanan third party namanya Karya Karsa. Oh iya. Sayangnya kami ini kurang rajin. Jadi setiap kalau Karya Karsa itu kita nggak bilang bayar, kita bilangnya celengan. Jadi yuk dong, kalau kalian suka dan menurut kalian bermanfaat dan kalian ada lebihan, ya ceban-ceban lah buat beliin kita kopi, traktir kita, masukin dong ke celengan Kepo Buku. Oh, itu gede loh, dapatnya lumayan loh. Itu lumayan. Cuma kita kurang rajin untuk selalu bercerita gitu, ngomongin itu gitu loh. Walaupun lama-lama berpikir kayaknya bukan untuk monetisasi, itu bukan hal yang utama gitu loh. Tetap kita harus hobi kita, karena gini loh, ada kekhawatiran bahwa kalau udah termonetisasi kita dituntut untuk terus bikin episode, harus rajin segala macam, sementara Kepo Buku masih bolong-bolong gitu segala macam. Nah itu masih menjadi kekhawatiran kita. Jadi bukan berarti monetisasi jelek, tapi kalau teman-teman bisa konsisten, monetisasi itu berhasil. Bagus, ya, betul. Bagus banget. Tapi kalau belum konsisten seperti podcast Sontoloyo kami ini, ya belum gitu loh, belum bisa. Mungkin suatu waktu. Makanya di YouTube sekarang udah mulai nyoba nih bikin episode terdampar, nonton ya. Nah, itu dia, aku juga, ini pertanyaan selanjutnya tuh. Ada episode dengan Mbak Ana, dengan Mas Hikmat dan teman-teman yang lain. Itu kita dalam upaya untuk kita coba konsisten. Terus kita mau bikin episode pendek 5-10 menit tentang bacain cuplikan-cuplikan buku. Itu kan karena orang gini, kalau saya baca buku, yang pertama saya buka bolak-balik itu random halamannya baru saya baca. Oh gitu, kenapa? Iya. Karena saya mau tahu gaya bahasanya enak nggak? Oh, nggak, bahkan nggak yang dari pertama. Kalau aku biasanya ngelihat kalau dari saya buka random, baru saya baca. Nah, saya kalau baca buku tuh biasanya suka nandain. Nah, ini juga ada aliran nih. Iya. Nyoret buku apa tidak gitu kan? Sama kayak bubur ayam diaduk apa nggak diaduk. Kalau saya aliran nyoret buku. Jadi saya selalu stabiloin buku yang kalimat yang menurut saya ini bagus banget. Kalau gue tulis lagi. Oh, ditulis lagi. Keren juga, idenya boleh juga. Tulis lagi. Soalnya jadi inget ya. Iya, itu. Gue tipikal orang yang kayak harus ditulis sendiri baru akan inget, terus masuk ke hati, terus nanti tulisannya tuh kayak dicakep-cakepin gitu. Kan tulis tangan kan gitu, kayak jadi Latin, jadi apa gitu-gitu. Kayak journaling gitu lah, tapi nggak telaten ngejurnal, tapi jadinya kayak ya udah jadi random aja ditulis-tulis gitu. Sama. Oh, saya akan gunakan cara itu, ditulis ya. Tapi saya suka menemukan kalimat-kalimat bagus dan itu yang saya cuplikan. Dan itu yang jadi segmen baru namanya Nukilan. Oh, Nukilan. Itu di YouTube udah jalan, tapi sekarang kita mau naikin dia ke ke Spotify, dan juga kita mau ngajak teman-teman untuk menukil bukunya masing-masing, video daripada nggak dibagi. Kenapa nggak dibagi aja, dibagi ke teman-teman, cerita itu jadi episode pendek. Ayo. Nukilan. Jadi cerita sedikit aja tentang bukunya, ini buku apa. Cari bagian yang paling kalian suka gitu ya. Pasti ada deh.
Iya. Baru ya udah gitu doang gitu loh. Iya. Bahkan kita pernah ngasih gini, kita pernah punya segmen namanya Bajak Kepo Buku. Jadi kalau kalian mau ngerasain bikin podcast kayak Kepo Buku, wow, seru banget nggak tuh. ada platformnya, pakai lah gitu loh. Tuh, boleh tuh. Ayo teman-teman. Kita relakan, kalian Sore-sore, bikin silakan. dengan komunitas kalian, dengan teman-teman kan. Itu offer itu masih berlaku sampai sekarang, walaupun kita jarang banget mempromosikan. Sempat ada beberapa yang melakukan itu dan seru loh. Ya mungkin teman-teman sore-sore tuh mau, jadi sore-sore itu tuh komunitas jadi Lentera yang kami panggilnya tuh sore-sore. Jadi sobat Lentera, sobat hore gitu. Jadi kita mau bikin baca itu tuh kayak ya udah hore-hore gitu. Nah kita itu fun dia. gitu Ayo kan. manfaatkan. Nah itu banyak banget dari mereka yang jadi bookstagrammer gitu kan. Tapi memang mungkin karena keterbatasan alat dan juga mungkin waktu atau apalah gitu. Jadi mereka pingin bisa bikin podcast tapi belum ada fasilitasnya ke sana. Jadi mungkin bisa silahkan berkolaborasi dengan Mas Rani di dan sini. Keuntungannya adalah kalian udah punya pendengar atau penonton. Karena apa? Ya Kepo Buku udah ada pendengar atau penontonnya. Jadi collapse gitu ya. Collapse. Jadi nanti misalnya kita bikinin intro atau mau collapse langsung dengan saya, dengan Toto, dengan Stephen, boleh-boleh aja gitu loh. Aku mau dengan Mas Stephen satu-satu karena pengen penasaran banget gitu gimana Fun, sih? Gimana sih lah. caranya gitu bikin toko buku di dalam toko kelontong gitu, yang datang tuh siapa? Emak-emak kah gitu lagi belanja sayur, belanja minyak tanah. Jadi gini, apa gitu. sejak Minyak tanah zaman kapan gua? Ya Allah, minyak tanah. Minyak goreng kayak gitu. Jadi sejak Stephen promosi di TikTok, itu ada beberapa influencer yang datang loh. Iya, pasti. Gitu, mau cerita, mau tahu tentang toko bukunya. Iya. Dan masih makin banyak orang yang juga datang. Iya, betul. Karena apa? Dia rajin banget share buku-bukunya, dan tuh buku-bukunya kadang-kadang ya kalau kita lihat di Instagramnya, masuk ke grup WhatsApp, Van, ini buku apa lagi nih, aneh banget judulnya. Dia bisa ceritain tuh. Oh keren bang, ini bang gini. Iya, menarik. Aku juga kan baru beberapa hari yang lalu tuh aku ke Jogja. Jadi memang di situ tuh aku kayak safari lah gitu, datang ke semua toko-toko buku yang lucu-lucu di Jogja itu, yang kecil-kecil, tapi mereka unik-unik gitu kan ya. Banyak yang punya masing-masing toko itu punya jiwanya sendiri-sendiri gitu, dan itu tuh seru banget. Dan aku senang banget beli buku yang random, yang nggak ada yang review, gua nggak tahu nih buku apaan gitu. Jadi memang terpacunya atau tertariknya itu pertama dengan cover, kedua dengan judul gitu. Exactly. Jadi, dan buku yang terakhir yang aku beli itu, tapi memang kadang-kadang banyak buku juga yang flop ya, yang alah jelek banget bukunya misalnya, maaf gitu, aku nggak sebut ya namanya, tapi nggak sesuai dengan seleraku gitu kan. Tapi banyak juga yang akhirnya aku temuin, ternyata lucu ya gitu, dan itu tuh selalu. Jadi aku senang banget datang ke diskonan buku juga. Itu yang aku beli tuh buku random, buku-buku nggak tahu nih apaan gitu, terus gue bacain semuanya. Nah kemarin itu aku baca tuh namanya judulnya Cinta Tai Kucing. Serius judulnya itu? Itu ada bukunya. Gue baru aja selesai tadi. Di Jogja belinya? Di Jogja gue belinya. Terus aku lupa siapa penulisnya, maaf ya Mbak, nanti aku tulis di sini. Jadi aku pikir kan kayak mungkin ini bukunya buku-buku mungkin teen lit, pop, apa gitu-gitu. Karena aku memang sengaja nggak baca sinopsisnya pun nggak aku baca gitu. Cuman tertarik dengan judulnya gitu kan. Nah terus setai kucing apa sih si cinta ini gitulah ceritanya gitu. Aku baca, ternyata itu terdiri dari 2 kisah. Yang pertama itu tentang mafia, nggak nyambung banget gitu. Dan aku udah sebenarnya yang halah ilfil banget gue bacanya, beneran asli udah ilfil banget gitu, kayak ini apa sih gitu kan. Tapi balik lagi karena aku tuh apa yang sudah aku buka aku selesaikan. Aku bertahan, dan ternyata itu ada cerita yang kedua. Nah cerita yang kedua itu adalah yaitu Cinta Tai Kucing itu. Jadi kayak 2 novela, terlalu panjang untuk dijadikan cerpen tapi terlalu pendek untuk dijadikan novel. Nah terus aku baca yang keduanya itu, dan itu ternyata di luar dugaan. Itu ternyata ceritanya tuh yang lumayan serius, gloomy dan menyedihkan, dan dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi kayak gue yang gini, dan ya akhirnya lucu juga. Jadi akhirnya yang kayak itu tuh Mbak Ana dapet gitu. Gue tuh suka buku-buku yang kayak begitu gitu. Dan gue sering mancing, ayo dong teman-teman, kalian punya nulis buku atau buku apa aja, ayo dong promosiin di sini. Misalnya kayak sekarang tuh saya terobsesi banget dengan Penguin, The Publisher. Karena Penguin itu menurut saya, ini mungkin salah atau gimana, tapi dia adalah penerbit pertama yang membuat buku itu jadi terakses. Betul. Iya kan? Karena dia terbitinnya di buku-buku pocket ya, kecil-kecil. Buku pocket, terus pakai paperback yang murah gitu kan, sampai belum kesampaian sih, udah mesen tapi tinggal di order aja karena jauh. Penguin tuh punya Penguin 60.
Apa tuh Penguin Sukses? Buku-buku pocket yang recommended by Penguin yang dibuat dalam rangka ulang tahun Penguin ke-60. Aku ingat dulu tuh aku pernah beli pertama kali yang pocket-pocket gini, God Explained in a Taxi Ride. Itu terus ada satu lagi apa ya, gue lupa judulnya, tapi pokoknya tentang ideas itu kayak quotes kan ya kalau anak sekarang, tapi quotesnya itu memancing ide, dan aku kan suka dengan ide-ide gitu, jadinya pas aku baca itu juga langsung kayak wah ini bisa bikin gini, ini jadi itu ini dia, gitu, persis, di sparks persis. banget. Nah gitu. gara-gara ide-ide kayak begitu itu Mbak, gue kepikiran Indonesia bisa loh bikin begini, dan itu jadi obsessed banget. Sampai ketemu dengan seorang Hikmat Darmawan. Hai Mas Hikmat lagi. Orang gila banget idenya tuh, kalau ngobrol sama dia tuh kayak dapat ide banyak. Dia tuh pengen banget bikin buku-buku yang simpel gitu, kayak ya ilah pakai kertas bahan paperback gitu ya. Terus misalnya satu cerpen aja, atau pakai pendek-pendek aja yang bisa sekali baca dalam perjalanan naik bis atau naik busway gitu. Udah selesai gitu kan, bisa dikasih ke teman-temannya. Jadi kecil-kecil gitu, harganya juga murah. Dan itu bisa memicu orang untuk membaca. Itu keren banget. Itu kayak macam mungkin mirip-mirip buku pamflet gitu, atau mirip-mirip zine. Oh ya, zine sekarang. Dan Hikmat tuh idenya ada aja. Tapi novela juga tetap aja mahal, Mas. Novela juga masih mahal. Saya 70.000, 80.000. Saya hobi saya sekarang keliling nyari di marketplace beli zine. Oke. Karena zine itu juga konsep yang menarik gitu ya. Terus dari situ kepikiran, ini ide-ide begini ini harus ada yang mewujudkan gitu. Bahkan saking gilanya ide saya gara-gara ngobrol sama Hikmat, kami pernah bikin apa coba? Jadi ini buat teman-teman yang Muslim ya, kalau kita sholat Jumat itu kan ada lembaran Jumat ya, yang dibagikan, walaupun dibilang jangan dibaca sambil saat lagi khutbah. Itu cuma A4 dilipat gitu loh. Isinya macam-macam gitu ya, ceramah, kutipan ayat-ayat segala macam. Gue sama Hikmat bikin apa? Komik. Dari situ? Lembaran Jumat dalam bentuk komik. Tetap ngomongin agama, tetap ngomongin hal-hal yang filosofis, tapi dalam bentuk komik. Lebih acceptable juga kali ya, kan lebih terbaca juga. Tapi kebayang nggak sih itu nanti malah dimarahin sama khotib gitu loh, karena orang lagi ceramah dia asik ketawa-ketawa, wah lucu nih. Ya kan nggak boleh dibaca sambil ceramah lagi mendengarkan ceramah, lo juga ada. Tapi itu pulang dulu. Pulang dulu ya. Tapi itu menarik. Makanya seneng gitu loh kalau ada penerbit toko buku indie, penerbit indie yang bikin buku yang aneh-aneh. Tadi kayaknya gue harus cari juga tuh Cinta Tai Kucing, komik-komik yang unik-unik. Itu keren-keren banget. Iya. Harus ada. Nah itu juga mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, di Lentera itu kita pun juga sebenarnya bisa memasukkan materi ajar ke dalam si Lentera itu. Jadi daripada yang memakmurkan tukang fotokopi, ya nggak apa-apa juga kalau mau, cuman kan gurunya nggak dapat apa-apa tuh gitu kan. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam Lentera, jadi materi ajarnya buat dosen-dosen itu juga bisa diakses gratis oleh para siswanya, oleh para mahasiswa, dan si dosennya itu atau gurunya bisa mendapatkan royalti dari setiap yang dibaca sama itu per lembar ya? Per halaman kan? Per halaman yang dibaca? Iya. Kita bayanginnya kalau satu dosen atau satu guru dia punya 100 siswa atau 1000 siswa gitu kan. Itu ide keren loh Mbak. Nah itu bisa dibaca situ. Jadi nggak perlu difotokopi kan, siswanya juga ngeluarin duit ya buat fotokopi gitu kan. Betul. Terus akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi sampah juga gitu. Dan apalagi anak-anak sekarang kan udah rata-rata punya handphone kan. Dan tinggal download aplikasinya ya. Ipusnas juga kan dari sini juga mereka referensi bacaan semuanya. Tapi gue suka Lentera itu karena EPUB. Nah, jadi dibaca di handphone pun masih nyaman gitu loh. Betul. Gila, anak sekolah baca di handphone gitu kan, keren banget loh. Nah makanya itu dia, jadi buat meminimalisasi cost lah semuanya gitu. Bener. Intinya kan, dan dosen-dosennya atau guru-gurunya juga bisa dapat uang tambahan. Dapat penghasilan. Gitu. Ih keren. Nah, nih sekarang aku balik lagi ke laptop. Mau nanya soal terdampar. Itu gimana konsepnya? Jadi kita ya mungkin bisa jelaskan dulu ya konsep Jadi terdampar ini sebenarnya konsep awalnya adalah kita itu kan selama ini rekamannya audio. Itu konsep paling dasar deh. Dan waktunya itu kadang-kadang kan kalau lagi nggak sibuk aja baru ngisi gitu ya, Kepo Buku itu rekaman bertiga. Karena kita nggak pernah mau rekaman sendiri-sendiri, nggak mau rekaman berdua. Maunya harus bertiga. Gitu. Karena chemistry KDKI ya. Emang. Dan chemistry-nya dapatnya bertiga gitu. Tapi kemudian juga waktu itu kita pengen pindah ke YouTube juga. Bukan pindah, tapi kita punya cabang juga di YouTube. Merambah lah ya. Iya, tapi video gitu kan. Nah, itu dan juga berangkat dari filosofinya Kepo Buku. Jadi dulu tagline-nya Kepo Buku itu simple. Apa tuh? Lu lagi baca apa? Oh
Oh, tapi itu kena banget loh, Iya kan? Kena banget. Jadi dulu ketika ngobrol sama Steven sama Toto tuh, Tok lu lagi baca apa, Tok? Fen lu lagi baca apa? Guys lu lagi baca apa? Gitu. Nah dari situ kemudian gue pikir, kalau gue bisa ngajuin pertanyaan ini ke tamu-tamu yang datang, menarik kali ya. Tapi kita bikin dia jadi kayak lebih imajinatif. Jadi waktu itu kita membayangkan premisnya adalah kalau lo terdampar di sebuah pulau dan hanya boleh bawa 3 buah buku dan 1 lagu, itu apa? I see. Karena kadang-kadang kalau kita nanya orang yang gila buku, Mbak Lela pernah gue tanya, Mbak, apa tuh jawabannya? Buku, kasih contoh buku favorit itu 3 aja Mbak. Lu nggak adil lu, gue banyak banget bukunya gitu kan. Tapi kalau kita buat dia dalam skenario seolah-olah mereka terdampar segala macam, mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk milih. Gitu. Akhirnya ya itu keluarlah. Dan itu udah berjalan satu season. Sekarang lagi memasuki season baru. Dengan ibu ini jadi tamunya salah satunya gitu ya. Kita ngobrolin buku dan itu menarik karena bukan hanya bukunya tapi bagaimana dia besar dengan buku itu, bagaimana buku itu berpengaruh pada dirinya, kenangan terhadap buku itu. Betul. Episode pertama terdampar itu keren loh. Oh iya. Jadi gue wawancara orang namanya Albert. Yang Star Wars itu bukan sih? Bukan. Albert. Itu paling banyak kan view-nya tuh yang Star Wars. Oh iya. Kalau Albert ini dia itu episode pertama direkam di sebuah hotel di Jogja kalau nggak salah. Oke. Lagi iseng, kita bikin mulailah. Habis gue maju mundur, udahlah mulai aja. Itu Albert itu seorang tunanetra, dia seorang trainer, dia seorang public speaker. Salah satu pilihan bukunya apa coba? Apa tuh? Nggak tahu, bingung kan? Jadi kan dia milih buku Yohanes Surya, terus salah satu buku dari KBM, aplikasi KBM. Satu lagi nih buku dibilang gue nggak tahu buku apa. Kenapa? Karena masih dibungkus mas. Belum dibaca sampai sekarang. Jadi dia diberikan buku itu oleh seseorang. Oh iya kan dia nggak bisa lihat. Exactly, satu. Saya lupa lagi. Satu itu. Karena dia nggak bisa baca kan, dia nggak bisa melihat. Dan dia suka banget menertawakan ke tunanetraannya itu buat gue salut sudah banget. Berdamai. Dan kenapa lu nggak mau buka? Kan lu bisa buka, minta tolong temen lu bacain, nggak mau. Jadi rupanya itu buku diberikan oleh seseorang yang lah gitu loh, yang dia suka gitu ya buat kenang-kenangan ketika orang mau pergi. Dan dia takut baca buku itu. Dia bilang nanti takutnya ingin mengkomunikasikan apa gitu segala macem lewat buku itu. Orang gue udah nggak ada. Itu ide cerita novel yang bagus. Iya kan? Buku yang tidak terbaca. Dan dia bilang sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kalau nanti lu punya anak tiba-tiba anak lo pengen buka ya buka aja. Tapi dia nggak mau buka. I see. Karena dia bilang kalau saya buka kenangannya akan hilang. Keren gak sih? Iya. Dia bisa cerita gitu. Kalau dia buka buku itu kenangannya akan hilang. Keren banget. Gue lama mikir loh. Gila. Iya sih, iya banget sih. Jadi dia tetap menyimpan kenangan itu dalam buku yang bahkan isinya dia nggak tahu. Gue bilang jangan-jangan isinya cuma buku tulis doang. Bodoh amat katanya. Tapi yang penting dia bilang saya nggak mau buka. Kenangan itu nggak akan hilang dari situ. Gue malah mikir kayak mungkin gini endingnya gitu ya. Gue akan buka buku ini dan akan gue baca buku ini kalau suatu hari nanti teknologi sudah memungkinkan gue untuk bisa melihat. Oh gila itu keren banget. Itu jadi cerita yang bagus banget. Makanya. Nah itu dia. Gue tuh kalau ngelihat segala sesuatunya tuh kayaknya semua ide cerita gitu sih. Emang keren, otaknya udah otak bercerita gitu. Nah selain 3 buku ada 1 lagu. Nah kalau lagu ini kan lebih tribute sih. Tapi karena lagu itu juga kami ini kepo, mau tahu urusan orang. Kapan kawin gitu. Iya. Kepo banget. Tapi dari daripada kita kepoin tetangga, kepoin nih artis yang ini bener nggak sih dia pacaran sama ini nggak? Kami kepoin sesuatu yang lebih menarik buat orang gitu. Kenapa lagu? Karena kita bisa melihat apa sih yang dia suka dari lagu itu, apa latar belakangnya. Sebenarnya dia personalitinya juga ketahuan kan sebenarnya. Personalitinya kita kalau mau kayak ada muka Rembo gitu, hati Rinto gitu kan lagunya. Ada temennya cari aja nanti bisa ketebak orangnya. Anak progresif rock, anak metal begitu ditanya lagu favoritnya apa, Vina Panduwinata Biru. Tahu tuh orang. Vina Panduwinata, tapi itu menarik kan. Nah, itu latarnya seperti itu. Lembut gitu kan. Iya kan. Latar belakangnya itu, tapi sebenarnya ini juga tribute kepada salah satu acara podcast favorit gue namanya Desert Island Disc. Desert Island Disc itu mungkin sekarang the longest running podcast and radio program in the world. Wow, berapa tahun 90 tahun lebih. 90 tahun? Exactly. Di BBC Radio 4 di Inggris. Sama nyokap gue juga tuan dia. Untung dia bilang, sama lu juga tuaan itu bang. Gitu. Tapi yang saya suka karena
premisnya. Jadi dia dia mengundang orang yang diundang juga kelas berat, Stephen Hawking, Brian May, orang-orang keren, pemenang Nobel. Ditanya 8 lagu yang kalian suka apa, diceritain satu-satu tuh lagu. Nah, sebagai tribute karena kita pakai ide itu untuk buku, lagu itu satu kesimpan. ikutan. Yes. Tapi sebenarnya menarik juga karena suka nggak suka ya, nggak tahu nih ya teman-teman gimana gitu kan. Tapi aku tuh salah satu cari tahu nih, misalkan kita kalau sekarang kan banyak dating apps gitu kan ya. Nah, dating app kan orang-orang yang kita nggak kenal-kenal banget gitu kan. Nah, untuk tahu bagaimana nih orang tuh kira-kira bakalan klik sama kita atau enggak, coba tanya deh gitu, lagu favorit lu apa? Biasanya itu kita akan tahu tuh akan ada di mana karakter orang ini gitu dari lagunya gitu. Kalau buku mungkin nggak semua orang suka buku gitu kan. Beda. Jadinya kalau lagu tuh kayaknya harus gitu, atau ya mungkin nggak cinta banget tapi ada influence-nya lah dalam hidup, karena kan semua juga ada lagunya ya, orang nonton iklan juga ada lagunya gitu kan. Jadi biasanya agak termasuk-masuk dikit gitu. Nah itu biasanya kita tahu juga tuh bakalan cocok apa nggak sama kita gitu. Gue mau tanya satu aja deh Mbak. Iya. Lu pernah dikirimin mixtape nggak? Iyalah. Ya Allah, angkatan banget sih. Nah itu sekarang lagi tren lagi loh. Oh iya? Muncul lagi loh orang-orang bikin mixtape. Oh iya, mixtape. tapi mungkin udah ini ya, album recording kayak di itu ya. Jadi mixtape tuh kumpulan lagu yang kita kompilasi sendiri. Maksudnya itu ingin mengirimkan pesan kepada seseorang. Itu bayar royalti nggak tuh, ngomong nggak sih? Salah satu yang sangat gue syukurin dari hidup di era itu, dari era kami ini 90-an itu adalah karena kita nggak ada copyright, nggak ada royalti, jadi bisa bikin mixtape segala macam gitu. Royalti sih tetap ada, cuman kita goblok-goblok gitu. Nggak teredukasi tentang mixtape royalti. itu kan personal. Iya benar, enggak juga. Kalau udah di era gue tuh dibisnisin mas. Dibisnisin ya? Iya. Soalnya kan jadi gini, kalau gue kan agak sedikit lebih muda dibanding lo ya, sedikit aja gitu kan. Nah dulu tuh gue sampai nabung banget, kan otak gue udah otak bisnis dari dulu ya, beli tape yang bisa ada 2 tuh, double, bisa direkam kaset, di double gitu. Nah terus tuh kayak ini pertamanya sih gue bikin buat sendiri, kompilasi buat iseng gitu kan, karena memang harga kaset zaman dulu mahal, dan gue ngerekamnya dari radio. Jadi dan itu kayak misalkan ada si siapa namanya pembawa acaranya tuh, penyiarnya gitu kayak, lu jangan ngomong mulu dong gitu kan, suka nimpa kan tuh ngomong itu kayak gatel banget gitu. Jadi nggak ketimpa gitu. Terus jual-jualin akhirnya dan juga. mixtape itu adalah cara berkomunikasi yang menarik. Karena apa? Ketika kita mau suka sama orang, pilihan lagunya itu bisa mengungkapkan isi hati gitu. Iya banget. Sekarang playlist namanya. Playlist di Spotify. Tanto, terima kasih Tanto. Gue koleksi playlist. Kalau gue ada di YouTube Music. Terus nanti bisa gue share. Terus nanti kita ngambil dari orang-orang kan, library-nya orang-orang gitu. Ada satu playlist gue di Spotify yang erat kaitannya dengan buku. Apa tuh? Coba cari, namanya Winston's Playlist. Itu di kanal Suarane di itu. Itu semua lagu yang terinspirasi dari bukunya George Orwell 1984. Oke. Salah satunya coba Stevie Wonder. Oh iya, yang mana? Nggak terkenal lagunya. Apa tuh? Aduh, gue lupa lagunya apa ya. Lupa. Tapi itu Stevie Wonder. Dan banyak lagu. Jadi playlist ya. Itu cara anak-anak sekarang. Karena dulu ada temen yang bikin mixtape. Jadi kata-kata Gen Z lah, udah tahu itu mah gue dari dulu. Lu aja berdua. Dan nggak effort. Karena dulu kita ngerekam. Kalau mereka kan tinggal ngumpulin. Kalau dulu mah effort abis ya. Bahkan ada temen ya yang cuma mau bilang I love you gitu ya, 5 kata gitu ya, 5 huruf. Itu dari semuanya dia dari judul huruf pertama judul lagunya. Dia urut. Yang dikirimin nggak nangkep, apes nggak? Iya betul. Iya dulu tuh emang gitu sih, kita bikin mixtape pakai kaset, tapi kalau zaman dulu, kalau sekarang anak sekarang playlist gitu, terus dikasih pita, dibungkus kado, cakep banget dah gitu, terus dikasih wangi-wangi dikit. Iya, terus beranjak dikit lagi CD bentuknya. Adalah. Gitu. Kalau CD udah lebih enak tuh, makanya kan dulu kan yang paling marak pembajakan kan CD dan DVD kan. Tapi playlist kan, karena benar kata Tanto tadi, gue sempet ngutak-ngatik playlist di situ. Ada lo playlist yang personal banget gitu. Playlist buat ini, ini mixtape. Iya, mixtape-nya dulu, zaman kita dulu. Ganti nama. Sama konsepnya. Keren. Jadi sebenarnya zaman itu nggak berubah-berubah amat. Nggak berubah. Apalagi gitu. Sekarang katanya lagi balik lagi nih. Siklus 10 tahun tuh lagi balik. Oh, siklus apa tuh?
Untuk apa tuh? Siklus tren. Oh gitu, tren bukan, aman bukan, ya? Aman, cari aman. Bukan demo-demo gitu bukan ya? Bukan. Ya bisa juga sih. Tapi siklus tren anak-anak muda itu sekarang lagi kembali lagi. Makanya anak-anak sekarang tuh lagi suka kaset, suka vinyl. Orang kaya loh kalau suka vinyl beneran. Suka zine, suka baca. Betul. Suka baca termasuk diantaranya. Dan baca buku-buku klasik. Nonton film-film klasik. Oh nice. Wah keren, ini keren banget sih. Harapan bangsa, Gen Z, ayo bisa. Bisa. Mas sekarang gue balikin lagi ke lo. Coba 3 buku untuk saat lo terdampar. Cepet aja mungkin. Karena nanti kalau lama-lama ngambil segmen lo. Ada satu buku karangan Dr. Karl May namanya Winnetou Gugur. Apa tuh bukunya tentang apa? Jadi Dr. Karl May itu menulis petualangan di Jazirah Amerika. Wow. Di era dulu banget. Berapa? Mungkin tahun-tahun 30-an. Pokoknya masih era Cowboy and Indians. Iya. Jadi tentang tokoh cowboy dengan persahabatan dengan seorang kepala suku Apache namanya Winnetou. Tapi bagian buku terakhir itu, ini kalau teman-teman komunitas Karl May pasti tahu nih, buku yang judulnya Winnetou Gugur itu adalah bisa dibilang saat dia si Winnetou ini persahabatan dengan si Old Shatterhand namanya. Winnetou ini kepala suku Apache, saat si Winnetou-nya kalah dalam peperangan dia gugur. Nah itu buat gue paling menyentuh, paling epic gitu ya. Dan itu paling gue suka. Walaupun semua bukunya Dr. Karl May gue suka, dan kenapa gue suka Dr. Karl May, dari zaman Balai Pustaka dia diterjemahin. Itu buku pertama yang gue beli dengan uang jajan gue sendiri. I see. Dan Dr. Karl May itu belakangan gue baru tahu, dia nggak pernah sama sekali ke Amerika. Dia orang Jerman. Wow, amazing. Gitu. Itu dia. Jadi murni narasinya bagus dari banget hayalan dia gitu loh. Itu pertama Dr. Karl May. Yang kedua, gue belum kenal nih sama Dr. Karl May, kayaknya belum pernah bersentuhan ya. Winnetou, serial Winnetou. Bahkan dia sampai ke daerah Timur Tengah juga ada ceritanya gitu. Itu semuanya berangkat dari hayalan dia. Yang kedua, Lima Sekawan. Itu pastilah. Karena Lima Sekawan itu yang membangkitkan rasa ingin tahu gue. Betul. Sebenarnya tadi tuh gue pas waktu di acara podcastnya Mas Rane, gue antara Lupus atau Lima Sekawan. Sebenarnya 2 itu. Cuman gue pikir kayak udahlah Lupus aja karena lucu. Jadi kan kalau gue terdampar bisa ketawa-tawa gitu. Jangan Lima Sekawan, udah disukain Toto. Cari yang lain. Oke. Lu juga Lima Sekawan. Gue pilih Lima Sekawan. Lima Sekawan tuh keren. Kalau disuruh milih yang mana, ya gue pilih Petualangan di Pulau Kirin. Gitu. Itu apa ya? Gambaran tentang persahabatan 4 orang plus 1 anjingnya, culture mereka, curiosity mereka terhadap memecahkan kasus-kasus yang ada di sekitar cerita tersebut, itu menarik banget gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Lima Sekawan itu mengajarkan kita untuk selalu curious. Ya, betul. Selalu kepo. Itu penting banget. Betul. Ya, untuk selalu curious gitu. Dan selalu kepo. Buku ketiga adalah buku yang gue bisa bilang itu ritual gue. Apa tuh? Hampir setiap tahun gue baca dan gue tonton filmnya. Carl Sagan, judulnya Contact. Gue nggak pernah denger ya. Coba cari Kayaknya film harus tahun gue cari 98 kalau nggak salah, judulnya Contact, bintangnya film sutradaranya Robert Zemeckis, bintangnya adalah Jodie Foster. Harusnya gue tahu deh. Harus. Itu yang apa sih ceritanya? Pencarian alien, tentang alien. Oke. Jadi tentang si Jodie Foster yang tertarik pada search for extraterrestrial intelligence gitu ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan alien itu, tapi konsep bertemu dengan aliennya itu belum pernah rasanya ada di film lain. Tunggu, ini kayaknya genrenya fantasi. Science fiction. Not fantasi. Science fiction ya. Jadi dia bukan nanti dia bertemu aliennya namanya Harry Potter, enggak gitu. Enggak gitu. Tapi gue suka itu karena gue suka. Memang kan. Tetap aja. Kalau Narnia. Arisan mereka di sana. Gue tuh suka banget karena dulu gue pernah punya cita-cita jadi astronomer. Tapi tahu diri karena matematika saya jelek, fisika saya jelek, saya tahu diri gitu ya. Okay. Tapi konsep bahwa ada makhluk lain di luar sana itu sangat menarik perhatian gue dan nggak pernah puas karena selalu alien tuh digambarkan kayak manusia, punya mata 2, mulut. Green man, mungkin badannya agak pendek, itu nggak pernah puas. Belum tentu juga ya kayak iya kan, pertanyaan gue, lu tahu dari mana? Iya. Nah kalau di Contact, tanpa bermaksud spoiler, karena filmnya masih banyak di mana-mana,
dia mewujudkan si alien ini dalam wujud yang berbeda. Yang begitu nonton, ini baru alien. Nice. Gitu. Itu berarti penggambaran. Itu kan kalau di film kan jelas ya kita bisa melihat wujudnya. Kalau di buku tuh gimana tuh dia menggambarkan itunya? Narasinya, deskripsinya gitu kan harus pembaca kan harus bisa membayangkan gitu kan. Sama dengan cara kita mendeskripsikan sesuatu dengan teknik yang namanya asosiasi. Nice. Sampai di situ gue nggak mau spoiler, tapi dengan Itu gua mengasosiasikan cari. Pasti ini akan sesuatu. gua cari nih, yang satu Nah, ini. itu sudah jadi kayak ritual buat gue. Hampir setiap tahun gue baca itu, dan gue tonton dulu. Karena buat gue ini salah satu novel dan film yang berbeda. Jalan ceritanya beda loh. Tokoh-tokohnya juga ada yang berbeda di situ, tapi pola pemikiran itu gue suka, dan itu sampai sekarang Kontak itu novelnya udah gue beli berapa kali saking leceknya gitu loh. Bagus, masih ada tuh berarti dijual, diterjemahin ke Indonesia Bahkan juga? udah diterjemahin ke bahasa Indonesia baru-baru ini Nice, gitu. good, Jadi dicari Kontak Carl Sagan. Carl Sagan, oke. Yap. Nice. Selesai. Kalau Dapet. satu movie, lagu? Aduh, gue nggak siap. Satu lagu. Mendadak dari mood? No. Oh oke. The Beatles. Yang mana? Full Aku on the suka. Hill. Aku gue nggak tahu yang itu. Apa yang mana? Full on. Day after day alone on a hill. Iya tahu. Ya kan? Na, 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 na. Nah, kenapa Full on the Hill itu suka? Karena gue pernah punya kekaguman pada satu tokoh yang namanya Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Ya, banyak sih yang suka. Dan Full on the Hill itu kan menggambarkan seorang pria yang berdiri di atas bukit. Dia bisa melihat apa yang di bawahnya. Jadi dia bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Gitu. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can say that he's just a fool. Karena Gus Dur kan pernah dianggap orang gila. Iya. Tapi dia bisa melihat apa yang kita nggak pernah lihat. Iya. Ih serius lu, gue jadi ngomongin politik. Dari tadi bukan nyelip. Nyelip. Tapi itu Full on the Hill itu keren. Dan ketika Gus Dur kemudian ditumbangkan, gue masih ingat ada saat dimana gue nangis loh dengerin Full on the Hill gitu loh. Karena gue ingat Iya sih. this guy bisa berpikir jauh dari kita, dan terbuktikan apa yang pernah dia lakukan itu ternyata banyak merubah, walaupun awal-awalnya kita nggak suka gitu. Dan itu mungkin satu-satunya presiden Indonesia yang sebelumnya itu miskin, menjabat pun miskin, sudah lengser pun tetap keluarganya masih miskin kali ya. Ya maksudnya miskin dalam artian nggak yang berlimpahan. Tidak. Ya, gitulah. Please, jangan pancing saya untuk ngomong politik lagi. Sudah cukup. Baik Mas Rane, terima kasih banget atas waktunya. Terima kasih Mbak Ana. Senang banget to have you here with us in Lentera. Sama-sama. Terima kasih Mas Tanto di belakang kamera. Dan buat sore-sore, buat teman-teman yang mau kepoin kepo buku, silahkan dikepoin di YouTube-nya. Nih ada di sini, silahkan dilihat. Terus juga bisa yang mau berkolaborasi dengan kepo buku, silahkan banget. Boleh banget. Kita akan dukung, Lentera juga mau mendukung, dan kita mungkin bisa melakukan sesuatu untuk berkolaborasi. Gua tagih loh Mbak, beneran Mbak. Pasti, gue juga nagih naskah lo ada di ada di Lentera. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.